Kalau kamu lagi milih antara storebuild.ai dan Wix buat luncurin toko onlinemu, ini balik lagi ke satu pertanyaan utama. Platform mana di antara kedua ini yang harus kamu pilih? Apakah kamu mau kontrol penuh atau kamu mau tokonya dibangun sepenuhnya buat kamu? Di video ini aku bakal nunjukin website builder mana yang benar-benar ngasih kamu kebebasan paling banyak, kecepatan lebih, dan alat terbaik buat benar-benar mulai jualan. Tentu aja tanpa buang-buang waktu dalam prosesnya. Wix, kontrol penuh untuk pengembang berpengalaman. Platform pertama yang bakal kita bicarain hari ini adalah Wix. Wix dibangun buat kostumisasi. Pada dasarnya ngasih kamu kontrol penuh atas desain, tata letak, dan bahkan fungsionalitas. Dengan lebih dari 900 template yang bisa dipilih, serta drag and drop editor, kamu bisa ngebangun persis apa yang kamu bayangkan, sepenuhnya dari awal. Kamu juga bakal dapat akses ke alat pengembang kayak Velo, Open APIs, dan integrasi dengan lebih dari 450 aplikasi. Fleksibilitas semacam itu super kuat, tapi tentu aja itu juga berarti kamu ngelakuin semuanya sendiri. Ngebangun toko kamu, nyari produk, nyambungin pemenuhan, dan nyiapin sistem pembayaran. Kalau kamu berpengalaman atau punya visi yang jelas di sini, Wix ngasih kamu kontrol kreatif penuh. Tapi itu tentu aja datang dengan kurva belajar dan waktu penyiapan yang lebih lama. Storebuild.ai, otomatisasi untuk peluncuran cepat. Nah, kalau kita lihat platform lain, Storebuild.ai ngebalikin model itu dengan ngilangin hampir semua keputusan manual yang harus kamu buat. Ini pada dasarnya ngilangin seluruh proses penyiapan dan proses pengambilan keputusan dari kamu yang harus ngembangin toko Shopify-mu. Daripada ngostomisasi setiap detail, kamu jawab beberapa pertanyaan tentang niche dan brandingmu. Dan platform ini langsung ngasih toko Shopify yang siap jual. Ini udah dilengkapi dengan lebih dari 20 plus product winning, dioptimalkan buat konversi dan terhubung sepenuhnya ke Zendrop buat pemenuhan. Nggak perlu desain halaman, nyari item, atau mengkonfigurasi aplikasi. Semua ini dikerjain sepenuhnya buat kamu dalam hitungan menit. Kalau tujuan utamamu di sini adalah meluncurkan dengan cepat dengan usaha minimal, Storebuild.ai ngasih kamu keuntungan otomatisasi tanpa mengorbankan kualitas. Nah, salah satu hal lain yang benar-benar diunggulin Wix kalau soal memperluas kemampuan tokomu adalah kamu bisa nyambungin saluran penjualan utamamu kayak Amazon, eBay, Facebook, dan bahkan Instagram. Ada juga kemampuan buat ngelola transaksi langsung dengan sistem Wix POS. Dan bahkan mungkin buat bikin aplikasi seluler custom pakai aplikasi bermerek tanpa kode mereka. Ini juga termasuk alat canggih buat SEO, otomatisasi pajak penjualan, dan pengujian kinerja. Tapi tentu aja, semua fitur ini butuh penyiapan, konfigurasi, dan manajemen berkelanjutan. Kamu pada dasarnya ngontrol di sini, tapi kamu juga bertanggung jawab atas setiap bagian yang bergerak, yang tentu aja bisa ngelambatin kamu kalau kamu baru mulai hal semacam ini. Apalagi kalau kamu nggak punya banyak pengalaman. Storebuild.ai sebaliknya dirancang khusus buat pemula yang nggak mau repot sama kerumitan. Dia ngelewatin App Store, dia ngelewatin integrasi manual, dan ngelewatin riset produk sepenuhnya. Kamu nggak bakal milih ratusan template. Kamu pada dasarnya dapat toko Shopify yang siap konversi, yang udah dioptimalin, dan tentu aja udah dilengkapi dengan produk-produk berperforma tinggi. Ini bahkan menyertakan tutorial dan coaching buat ngebantu kamu menjalankan iklan dan memasarkan toko onlinemu. Jadi kamu nggak ditinggalin buat nyari tahu sendiri semuanya. Nah, kalau soal harga, kedua platform ini lumayan beda. Storebuild.ai ngasih kamu penyiapan toko lengkap gratis sepenuhnya. Kamu cuma bayar langganan Shopify-mu yang tentu aja mulai dari sekitar Rp15.000 buat bulan pertamamu kalau pakai link di deskripsi. Wix di sisi lain, harganya mulai dari Rp405.000 per bulan di Amerika Serikat buat paket bisnis basicnya. Meskipun itu mencakup lebih banyak fitur, kamu tetap harus ngelakuin semua kerja penyiapannya sendiri. Storebuild.ai menghilangkan hambatan finansial dan teknis di awal, menjadikannya pilihan yang lebih hemat biaya kalau kamu baru memulai dan kamu mau meluncurin tanpa ngeluarin ratusan dolar buat tema, aplikasi, atau alat desain. Kalau kontrol produk lebih penting buat kamu, Wix ngizinin kamu ngebangun katalogmu sepenuhnya dari nol. Dan dia juga ngizinin kamu ngelola hal-hal kayak inventory, bahkan integrasi dengan lebih 80 plus penyedia pembayaran. Kamu bisa nambah opsi beli sekarang bayar nanti, mengotomatisasi pajakmu, dan bahkan berkembang di pasar global dengan alat penjual bawaan. Tapi tentu saja dengan opsi ini kamu perlu nyari setiap produk sendiri dan tentu aja secara manual mengkonfigurasi daftar produk itu. Dengan Storybuild.ai, katalogmu udah dibangun buat kamu, pakai 20 produk yang udah diverifikasi yang terbukti mengonversi. Ini proses yang jauh lebih cepat di sini dan tentu aja jauh lebih sedikit kerja manual yang harus dilakukan kalau kamu bandingin sama Wix. Nah, salah satu hal lain yang juga dilakukan Wix adalah ngasih kamu lebih banyak kontrol atas brandingmu. Izinin kamu buat sepenuhnya mengkostumisasi domain, desain, dan bahkan membuat aplikasi seluler bermerek. Ini super ideal kalau kamu mau setiap bagian tokomu merefleksikan brandmu secara keseluruhan. Sayangnya, Storebuild.ai nggak terlalu ngasih kamu fleksibilitas itu pas kamu baru awal ngebangun toko onlinemu. Tapi begitu toko onlinemu selesai, kamu bisa selalu ngelakuin pengeditan itu setelahnya dan mulai ngelakuin perubahan apapun yang kamu pikirin.
Tapi kalau brandingmu jadi prioritas utama di hari pertama peluncuran, Wix jelas ngasih kamu kebebasan lebih banyak di sini. Nah, salah satu hal lain yang benar-benar sering bikin orang khawatir adalah dukungan. Kedua platform ini nawarin sumber daya yang sangat kuat. Tapi dengan cara yang berbeda, Wix nyediain dukungan pelanggan 24/7 lewat telepon, chat, email, dan chat biasa di website mereka, di samping knowledge base yang besar dan akses ke jaringan desainer serta pengembang profesional. Storebuild.ai di sisi lain lebih fokus pada panduan langsung buat pemula, nawarin hal-hal kayak live coaching dan tutorial serta panduan di dalam knowledge base mereka. Jadi kalau kamu mau bantuan yang lebih langsung buat belajar cara memasarkan dan ngembangin toko onlinemu, Storebuild.ai jelas ngasih kamu keuntungan. Sementara Wix bakal jauh lebih baik kalau kamu lebih suka membangun secara independen dan perlu menjangkau saat ada yang salah. Nah, perbedaan inti antara Storebuild.ai dan Wix itu balik lagi ke otomatisasi versus kontrol. Wix ngasih kamu fleksibilitas total, tapi kamu harus ngebangun semuanya sendiri. Storebuild.ai ngurus penyiapan, sourcing, dan optimasi biar kamu bisa meluncurkan super cepat tanpa ngelawan apapun di sisi teknis. Kalau kamu nyari kontrol kreatif penuh, kostumisasi mendalam, dan platform yang bisa scaling sama kebutuhan kompleksmu, Wix jelas bakal jadi pemenang di sini. Tapi kalau kamu pemula yang mau ngilangin penyiapan, meluncurkan segera, dan menguji produk serta pemasaran dengan sangat cepat, Storebuild.ai bakal jadi pilihan yang lebih baik di sini. Kedua platform ini punya tempatnya masing-masing. Itu benar-benar tergantung di tahap mana kamu berada dalam bisnismu. Sekarang setelah kita bahas semua itu, mari kita tunjukin gimana cara memulai dengan platform-platform ini dan ngasih kamu gambaran umum tentang cara kerjanya. Kita bakal mulai dengan storebuild.ai. Seperti yang kamu lihat, kalau kamu pakai link di deskripsi, kamu bakal dibawa ke halaman yang kira-kira kayak gini. Kamu bisa memulai dengan toko Shopify-mu gratis sepenuhnya. Dan cuma butuh 5 menit buat beneran ngebangunnya. Yang harus kita lakuin di sini adalah klik tombol Hold My Free Store. Masukin nama depan kita, alamat email kita, dan nomor telepon kita. Begitu semua terisi, kamu bakal klik tombol Claim Your Store yang bakal ngebawa kamu ke halaman penyiapan. Begitu kamu ada di halaman penyiapan di sini, kamu bisa mulai ngelewatin dan ngejawab pertanyaan mereka biar mereka mulai ngebangun toko Shopify-mu. Yang pertama adalah memilih niche. Kamu bisa milih hampir apa aja di sini. Aku bakal milih niche clothing atau pakaian cuma buat nunjukin kalian sebagai contoh. Aku bakal klik tombol next yang bakal ngebawaku ke halaman warna. Aku cuma bakal milih warna apapun yang menurutku bagus. Dan seperti yang kamu lihat, mereka bakal ngasih kamu preview kecil yang bagus di sini biar kamu bisa ngelihat gimana tampilannya di toko Shopify-mu. Sebelum kamu benar-benar klik tombol select. Aku rasa warna ini bagus. Jadi aku bakal klik tombol next. Lalu aku cuma perlu milih gambar banner buat websiteku. Lalu mereka bakal mulai ngembangin toko onlineku. Salah satu peringatan besar di sini sih adalah begitu toko onlinemu selesai, kamu perlu pastiin kalau kamu benar-benar punya langganan Shopify yang aktif. Salah satu bagian terbaik dari platform ini adalah mereka ngizinin kamu mulai pakai Shopify cuma dengan Rp15.000 buat 3 bulan pertamamu pakai ini. Ini artinya kamu nggak perlu bayar biaya langganan yang mahal itu. Kamu pada dasarnya dapat kesempatan nyobain semua fitur luar biasa Shopify dengan harga termurah yang tersedia. Yang harus kamu lakuin sekarang adalah klik tombol Claim My Store yang bakal ngebawa aku ke halaman ini di mana aku bakal bikin akun Shopify-ku dan mulai nyiapin toko onlineku. Nah, kalau kalian mau pakai Wix, aku sangat merekomendasikan pakai link di deskripsi. Kalau kamu pakai link itu, kamu bakal dibawa ke halaman yang kira-kira kayak gini. Seperti yang kamu lihat, aku cuma perlu masukin alamat emailku dan klik tombol ini. Lalu dia bakal ngebawa aku ngelewatin proses pendaftaran di mana aku cuma masukin informasiku dan lalu begitu semua itu terisi, kamu bakal siap buat mulai pakai platform Wix. Kamu bisa mulai bikin websitemu dengan drag and drop editor mereka dan tentu aja atau mulai ngebangun toko Shopify-mu. Dan semudah itu. Kalau kalian menikmati video hari ini, pastiin like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video lain kami di masa depan. Pastiin komentar di bawah kalau kalian pernah pakai salah satu platform ini dan tentu aja kasih tahu aku gimana pendapat kalian secara keseluruhan tentang mereka. Kalau kalian menikmati video ini, pastiin like dan subscribe biar kalian nggak pernah ketinggalan video kami di masa depan. Dan selain itu, sampai ketemu di video selanjutnya.